Jadi kita yang mengkaji ilmu itu, makanya kita yang kiai itu orang sidik-sidik Allah ya, karena yang nyakit sudah banyak. Enggak gampang ngelola ilmu lagi-lagi, enggak gampang. Imam Malik itu jarang nyebut Allah dalam konteks yang orang baik. Sampai ada orang miskin minta, ya Imam Malik saya minta uang. Kemudian Imam Malik itu hanya diem. Gak di duit. Terus ditanya sama temannya, kenapa engkau tidak bilang rozakokallah, semoga engkau dikasih rezeki tambah harus lewat saya. Kata Imam Malik, inni ujillullaha an azkura ismahu indaman yakrohu sima'ah. Saya tidak ingin menyebut Allah di kondisi yang orang itu kira-kira disebut Allah juga tidak hormat, karena dalam konteks mangkok. Orang minta gak dikasih itu kan sudah mangkok. Sudah mangkok didoain rozakokallah, butuhku duit bukan itu, kan apa mangkok. Mendingan Imam Malik bentengi Allah bilang, gak di duit. Kono mergawe nak ganti duit. Mendingan dia yang terkenal sinis daripada menyebut Allah kemudian Allah jadi korban. Iya. Sampai segitunya ulama. Jadi ulama itu nyebut Allah aja diperhitungkan nih. Saking jelimetnya jaga konstitusi ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Gus. Saya ini sering dengar ceramahnya Gus melalui YouTube. Cuma santri-santrinya Gus itu motongnya jadi pendek-pendek itu. Jadi lebih banyak nggak ngertinya daripada ngertinya, karena langsung kepada pokok permasalahan, langsung kepada sampul. Pertanyaan sudah banyak, tapi nanti kalau bisa balik lagi. Tapi saya akan tanya beberapa dulu. Yang pertama terkait dengan kelembagaan kami, Gus. Terima kasih nasihatnya, terima kasih diberitahu dasar teorinya. Namun ada pertanyaan secara praktikus. Jadi lembaga seperti kami ini itu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in atau setelahnya itu ada apa tidak? Itu yang pertama Gus. Untuk melihat secara praktikalnya. Kemudian yang kedua tadi kita senang kalau orang yang sholat, orang yang soleh, orang yang baik dan kemudian kelihatan taat itu menduduki jabatan, senang. Nah kita ini pimpinan di BPK terus. Ada trade off, ada kami melihat di lapangan ini ada orang soleh sudah duduk di jabatan, tapi kok kerjanya nggak becus gitu. Sholat ini. Nah pilihannya, lalu kita mau ganti orang yang tidak lebih soleh itu seperti apa? Gus, takut kualat juga di akhirat kan. Seperti apa pilihan-pilihannya? Itu pertanyaan dari organisasi ya Gus ya. Boleh lanjutkan lagi Gus. Kalau ini pertanyaan dari YouTube. Jadi dengar nggak ngerti catat, banyak sudah. Jadi Gus pernah ngomong di YouTube itu menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 224 yang Allah berfirman, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Jadi kita sudah bersumpah dengan nama Allah untuk misalnya tidak silaturahmi, tapi kemudian jadi silaturahmi. Nah pertanyaannya praktikalitasnya itu Gus, begitu kita membatalkan itu apa yang kita lakukan? Kafarat kah? Apa minta maaf kah? Atau tobat kah? Atau apa? Itu praktikalitasnya. Karena apa? Dan kok ya ada logika orang bersumpah dengan nama Allah untuk berbuat sesuatu yang nggak baik gitu. Itu jadi
Saya kalau diizinkan mau terus tapi mungkin 3 dulu ya. Ini 1 tapi sudah 3 ini. Terima kasih Mas Adib ya. Terima kasih. Berarti sudah 3 ini. Tambah bonus Gus. Terima kasih Pak Wakil Ketua Bapak Agus Joko Pramono. Selanjutnya kami minta dari Zoom misalnya, dari pimpinan atau dari pegawai. Panitia ada ini enggak yang bertanya enggak dari Zoom? Raise hand. Oh, ini ada yang bertanya dari, wah ini jauh nih. Ini dari panitia saya dikasih tahu ini muhibinnya Gus Bahak dari timur Gus, dari Ternate Gus. Ternate ini, jadi jauh-jauh. Di sana udah siang, udah 2 jam lewat nih ini. Silakan yang dari Ternate Mas Hilman Fauzi Mubarak. Silakan di panitia, silakan dibuka menu unmute ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para pimpinan BPK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Hilman dari Maluku Utara. Gus, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang selama ini kami selaku pemeriksa BPK sering alami gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Gus Baha kaitannya dengan peran BPK untuk memperlakukan orang yang telah zalim gitu, Gus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita menghindari seminimal mungkin dari memperlakukan salah kepada orang yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, tetapi khawatirnya kita, namanya juga manusia, kita ternyata memvonis orang yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, tapi karena berbagai hal, namanya manusia, ada kesalahan kita, ternyata kita nyatakan orang tersebut dalam tanda petik bersalah dalam pemeriksaan gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian yang kedua, apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari doa orang-orang yang mungkin tidak sengaja telah dizalimi oleh kita karena ya ketidaksengajaan kita dalam pemeriksaan. Karena mau tidak mau bagi beberapa orang diperiksa itu suatu hal yang ya kita sudah sebaik apapun, seprofesional apapun kita berlaku kepada yang kita periksa. Kadang ada beberapa yang mungkin nggak pas gitu penerimaannya. Nah, bagaimana caranya khawatirnya orang-orang tersebut mendoakan kurang baik kepada kita begitu. Terima kasih Gus atas jawabannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya atas pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hilman dari Ternate. Ini satu lagi dari chat, ini ada yang bertanya juga. Oh, enggak 2 lagi. Ini super bonus Gus, super bonus. Ini terkait dengan pemeriksaan tugas BPK juga Gus. Ini ada pertanyaan begini Gus. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Misalnya kalau orang BPK Gus lagi meriksakan, mendiskusikan kesalahan orang, keburukan orang gitu Gus. Nah itu kira-kira gitu, membicarakan kesalahan orang, keburukan orang, ini kira-kira hukumnya gimana gitu Gus? Karena ini dilakukan tiap hari oleh kira-kira gitu Gus. Terima kasih Gus, monggo Gus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini BPK benar-benar berhati besar. Begini ya, saya akan menjawab secara fikih yang mudawan ya, fikih yang dibukukan, yang diriwayatkan dari saya sampai ya semuanya lah, semua ulama. Ghibah itu ada 6 pengecualian yang dibolehkan. Di antaranya itu ghibah yang menggunjingkan orang atau mengata-ngatain orang yang memang harus diperlakukan seperti itu. Di antaranya adalah mujahir bil fiski. Orang itu memperlihatkan kefasikannya. Karena dengan cara itu kita bisa memaklumatkan ke sekeliling kita bahwa itu salah. Misalnya ada perempuan pakai celana pendek misalnya, terus jalan di depan kamu, terus kamu ngandani anak putri kamu jangan seperti itu haram. Kan itu ya ghibah, mungkin kita kenal namanya, terus kenal kesalahannya. Itu juga misalnya ada orang yang ditangkap KPK karena korupsi, kita pasti nyebut orangnya.
Karena kalau nggak nyebut itu malah ribet. Kamu menghindari nggak nyebut supaya Islami. Saya tadi melihat koruptor. Orang mana orang Indonesia? Namanya siapa? Enggak lah, saya nanti ngerasani riba. Akhirnya malah semua orang Indonesia tuh kayak seperti itu. Jadi menghindari ngerasani satu orang, tapi akhirnya kayak semuanya mungkin gara-gara nggak disebut namanya. Dan dalilnya para ulama dia dapat saja dalil. Buktinya Quran juga nyebut misalnya Fir'aun, siapa beberapa aktor kesalahan kayak Abu Lahab. Itu bukti bahwa untuk kepentingan kebenaran itu kadang hibah itu ya boleh kayak itu di al-mujahir bil fiski. Kayak Fir'aun kan memaklumatkan diri sebagai Tuhan, Abu Lahab juga memaklumatkan sebagai musuh besar Nabi. Jadi memang ada pengecualian yang termasuk untuk syahadah. Mau tidak mau misalnya si A korupsi kan ditanya korupsinya sama siapa, uang ngalir kemana. Ini bagian dari, bukan karena yang tanya BPK terus tak halalkan, tidak, memang itu ada kitabnya. Cari di bab hibah itu ada 6 pengecualian diantaranya halal seperti itu. Itu menurut pandangan fikih. Kalau menurut pandangan tasawuf lebih unik lagi. Di antara sanksinya Allah terhadap orang-orang zalim itu adalah lahum khisyun. Mereka akan hina fil hayati dunia. Mereka di dunia sudah mendapat afatnya, mendapat cara Jawa kena batunya. Jadi misalnya kan tidak lucu kan, misalnya orang koruptor, kemudian tidak ada sanksi sosial. Sehingga Allah selalu bikin sanksi sosial. Delalah orang itu ngerasani semua, gunjingkan semua. Sehingga dia cari teman ini susah. Artinya apa? Hibah itu ya haram. Tapi itu cara Allah untuk menghukum kemungkaran. Dan itu diantaranya karena jadi gunjingan masyarakat. Coba kalau ada perempuan nakal, atau ada koruptor, terus ada pencuri, kemudian tidak jadi gunjingan. Kan dia tidak pernah menjabat jera karena nggak ada sanksi apa-apa. Maka diantara sanksinya Allah kepada mereka yang salah adalah khisyun, ada kehinaan yang dia dapatkan di dunia. Diantaranya dicibir banyak orang. Nah tentu yang mencibir nanti kena hukum setelah melebihi batas. Misalnya dasar maling, paling turunannya maling, bayi maling itu sudah melebihi batas. Yang maling dia kok bapaknya dibawa-bawa, mbaknya di bawa, apalagi terus bawa dasar maling, potongannya tidak keriting, paling merokok. Hanya orang yang pendek keriting terus ke bawah-bawah kan. Nah ini sudah berlebihan. Nah, apalagi misalnya dasar koruptor, dasar partai ini. Padahal yang di partai itu tidak semuanya. Nah itu sudah berlebihan. Jadi itu ada ilmunya untuk. Jadi makanya saya masih ingat ketika Mbah Mun ditanya ada penyakit tertentu yang zaman itu susah disembuhkan dan penyebabnya adalah kemaksiatan. Ada dokter yang ingin menemukan obat itu, Mbah Mun ngendikan kalau Allah ingin memberi sanksi, Anda jangan cari solusinya karena itu cara Allah ingin mendidik dia semoga menjadi tobat. Jadi di antara sanksinya Allah itu la'allahum yantahun, la'allahum yarji'un, semoga bisa kembali. Jadi kita ini jangan melawan Allah. Kalau Allah ingin memberi sanksi kok malah kita memberi solusi kan lucu kan. Ada orang yang karena sering main perempuan, main korupsi, kemudian jatuh di masyarakat, terus kamu istighosa mengistighfari dia, ya kan ya lucu. Allah ingin memberi sanksi supaya ngalami khizyun fil hayatid dunya. Jadi itu. Nah kemudian yang tadi pertanyaan dari Mas Firman ya dari NTT itu kalau minta doa Maluku Utara itu doa itu masyhur dan sering saya amalkan di antara doa Nabi yang terkenal. Saya bilang terkenal ini karena mungkin saya keluarga kiai ya, jadi memang diajarin itu. Kalau yang enggak keluarga kiai ya latihan sekarang supaya terkenal juga doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udal au azilla a'uzal au azlim au yuzlam alayya. Itu masyhur itu doa itu. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah ya Allah, saya ini minta perlindungan Engkau supaya tidak jadi orang yang menyesatkan atau disesatkan. Atau orang yang tergelincir atau tergelincirkan. Mungkin kita ada ingin korupsi tapi gara-gara godaan harta tahta wanita menjadi korupsi. Jadi watak kita baik tapi gara-gara digoda tidak baik menjadi tidak baik. Au adillah a'udul. Terus diantaranya adalah au azlim au yuzlam aliyah. Atau saya menjadi orang zalim atau dizalimi. Dizalimi itu misalnya ada skenario besar yang sebetulnya Anda tidak korupsi tapi didesain sedemikian rupa seakan-akan Anda yang korupsi atau Anda yang salah. Jadi itu memang mulai dulu di antara yang dibicarakan Quran adalah siapa yang melakukan kesalahan sumaya rumi bihi bari'an, kemudian kesalahan itu ditimpakan pada orang yang sebetulnya
salah. Bari'an itu maknanya orang nggak salah. Faqatih tamala buhtana wa ismam. Jadi ada di Quran sudah dibicarakan orang-orang yang nggak salah, tapi didesain sedemikian rupa oleh kekuatan besar seakan-akan dia yang salah. Misalnya saya koruptor, bisa mengatur sedemikian rupa seakan-akan gajah ini legal. Bisa menyuap legislasi atau legislator supaya ini diundangkan secara benar. Padahal hakikatnya ini kepentingan. Itu juga ribet kalau seperti itu. Atau mungkin kita di dunia agama juga sama. Kita seakan-akan soleh sendiri, terus mengajarkan orang supaya banyak ngamal ke kita. Sementara kita sendiri tidak tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya contoh begini kalau dalam fikih. Saya sedang mengurus takmir masjid. Tentu ingin masjid saya itu bagus. Bagus yang mana coba? Ketika kekuatan masyarakat saya hanya 500 juta, kemudian saya ingin masjid itu lampunya dari kristal, menaranya mewah, mesti saya disalahkan Allah. Karena yang dikatakan masjid itu tempat sujud. Kalau untuk sujud cukup, untuk alat sesuci cukup, ya sudah cukup. Karena keinginan mewah itu pasti nafsu sih. Wong sudah masyarakatnya tertinggal gitu, kok ingin masjidnya mewah. Dan di sini yang kadang Nabi itu ngeritik masjid. Di antara alamatnya kiamat adalah orang berlomba-lomba membangun masjid. Itu maksudnya dalam konteks wong masyarakatnya miskin, ada kewajiban untuk ngerawat ibunya, ngerawat anaknya, ngerawat yang fardu ain, kok dipakai sesuatu yang statusnya tidak fardu ain. Di sini yang mendapat kritik. Jadi kalau masyarakatnya mapan dan uangnya lebih-lebih, ya nggak apa-apa bicara masjid mewah. Jadi kita ini masih dalam koridor oke. Dan itu memang harus difikirin, termasuk misalnya gini yang saya alami, saya ini kan kiai. Buat acara tidak penting, saya itu belum pernah ngundang alumni acara call-nya bapak atau acara kelahiran anak saya, itu tidak pernah. Pikiran saya sederhana, kalau saya ngundang hari ini misalnya, bisa saja santri saya yang sudah alumni itu sudah janji mau kerja di siapa. Dan dia rezekinya hari itu kalau kerja, gara-gara panggilan kiai dia harus datang ke sini. Untuk acara yang tidak fardu ain, tapi santri saya harus meninggalkan kewajiban yang berstatus fardu ain, maka saya dosa. Jangan kira kalau dia itu tidak bisa dosa, ya dosa. Apalagi kalau kiainya agak engkek, jebule kono taman tok. Sudah ngundang orang yang meninggalkan fardu ain untuk keluarganya demi selera, yaitu bikin taman. Jadi makanya saya jadi kiai ini termasuk kiai yang masih orisinal. Hal-hal gitu itu tak hindari betul. Karena tadi efek fikihnya itu berat. Termasuk jenengan datang ke sini, saya tidak tersandung amat. Bisa saja Anda punya kewajiban fardu di rumah. Tapi kok datang ke sini hanya untuk ngaji, yang mungkin ini tidak fardu ain, baru fardu kifayah. Saya juga nggak tahu. Makanya tetap butuh istighfar. Sampai Rabi Adawi mengatakan wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita sudah benar saja butuh istighfar. Karena jangan beri kebenaran kita, ada kebenaran lebih penting yang kita tinggalkan. Tidak segampang itu. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita istighfar masih butuh istighfar. Misalnya sholat awal waktu itu bagus sesuai teks hadis. Tapi andaikan semua orang sholat awal waktu itu tidak bagus. Mbah Mun itu sholatnya akhir waktu. Kiai Karim berboya. Karena apa? Andaikan semua sholat di awal waktu, maka akan dikira bahwa aturan sholat sah harus di awal waktu. Kalau semuanya melakukan, pasti jadi konsensus. Yang lama-lama dikira aturannya seperti itu. Maka harus ada 1-2 pondok yang sholatnya harus akhir. Untuk menjaga konstitusi bahwa batas akhirnya sampai situ. Jadi itu tidak gampang jaga. Seperti tawaf itu yang baik itu ya jalan kaki. Semua sahabat tawaf ashabi Rasulillah musyatan berjalan semua. Tapi Nabi tawaf rakiban, Nabi pas itu masih siap tawaf rakiban, tawaf dengan naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', andaikan Nabi tawaf secara jalan, maka akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka Nabi wajib melakukan tawaf secara berkendara untuk menjaga konstitusi ilmu bahwa di antara sahnya tawaf boleh dengan berkendara, dan itu barokahnya sampai sekarang. Akhirnya orang berani tawaf pakai kursi roda, pakai skuter, karena iktibar Nabi pernah tawaf secara berkendara. Nah, Nabi berkendara di sini itu fardu ain untuk menjaga konstitusi ilmu bahwa tawaf sambil berkendara itu sah. Maka sebagian kiai harus ada sholat akhir supaya tetap menjaga konstitusi bahwa batas akhir sholat itu sampai seperti itu. Kalau semuanya sholat di awal, pasti itu dikira aturan sahnya sholat harus di awal. Jadi tidak gampang apa. Ya memang sebagian kiai kebablasan, kayak saya itu jarang sholat qobliyah ba'diyah. Supaya orang tahu kalau itu sholat sunat gitu. Ya ada yang kebablasan itu.
Karena kalau semua kiai sholat qobliyah ba'diyah, lama-lama orang ngira itu wajib. Sampai yang mau Islam nginceng, kok sholatnya kok lama sekali. Nanti wajib semua, capek sekali. Jadi itu memang konstitusi ilmu itu agak jelimet. Makanya di karang kitab fikih itu sampai 20 jilid. Kayak Imam Nawawi ngarang Majmu' itu kitab saya itu 27 jilid. Karena jaga konstitusi ilmu itu tidak gampang ya tadi. Nabi ketika ditanya, trennya juga sama. Al-Ajub biqadri ta'am namanya pahala sesuai tingkat kesulitan. Tapi ternyata yang Nabi sendiri itu ketika tawaf itu naik unta. Sahabatnya tetap jalan. Baik sahabat baiknya ya jalan karena Al-Ajub biqadri ta'am. Tapi Nabi baiknya memang berkendara. Tanpa itu tidak ada alasan hukum orang tawaf pakai kursi roda. Jadi ini ilmu. Jadi kalau semua orang sholat di awal waktu, pasti lama-lama itu dikira sahnya sholat harus di awal. Yang lebih parah Abdul bin Mas'ud itu kalau ada orang kok duha tiap hari disuruh, apa kamu menyampaikan duha dengan sholat fardu? Ya seminggu sekali lah atau seminggu 2 kali. Itu nanti ada tandingan fardu. Begitu kan? Jadi ulama yang bagian ini konstitusi ilmu, saya termasuk yang di partai ini, itu ya agak-agak beling mau tidak mau saya itu ya mau tidak mau karena tadi sekali semua orang duha semua pasti dikira di antara wajib dalam Islam adalah sholat duha. Makanya Nabi Qiyamul Lail itu hanya sampai hari keempat, setelah itu enggak yang di masjid itu, karena takut nanti tarawih dikira fardu. Jadi memang jelimet apa ulama penjaga ilmu itu agak-agak jelimet. Ya kayak tadi apa? Ya sudah seperti itu. Kalau orang didatangi Pak Iso Mansur mungkin bangga senang, tapi kalau cara ilmu enggak. Karena tadi beliau benar karena tawaduk, kita yang rawan takabur, wah saya top lah didatangi. Ribet kan tadi. Kalau orang didatangi janda cantik itu mestinya senang. Tapi ribetnya kan tadi dia lihat kita ibadah, kita lihat dia masalah kan. Itu ilmu, jadi agak-agak jelimet. Masalah kalau nggak dinikahi. Jadi ya kira-kira gitu lah. Jadi jaga konstitusi ilmu. Ya itu harus ada penjaganya juga. Ya, jadi kalau doa supaya kita tidak zalim tadi, Allahumma inni a'udzubika an adilla audal a'wazilla uzal au azlim au yuzlam alayya. Sebagian ada tulisan au ajhal au yujhal alayya, atau kita membodohi orang lain atau kita dibodohin. Jadi kita menipu orang lain atau kita pertanyaan dari Pak Wakil tadi yang tentang wala taj'alu arbatal aimanikum itu asbabun nuzulnya gini. Mistah itu ya manusia lah, namanya manusia. Beliau ikut yang menggosipkan Sayyidah Aisyah. Karena Abu Bakar sebagai bapaknya Sayyidah Aisyah ini spontan bilang wa la unfiqu ala mistah. Demi Tuhan saya tidak akan mensubsidi lagi mistah, mensubsidi lah, membantu. Kemudian suatu saat Mistah itu sudah tobat. Terus Abu Bakar itu sebetulnya sudah ingin memberi donasi lagi, tapi merasa kok saya sudah kadung sumpah gitu. Yaitu wala taj'aluha urdatan li aimanikum. Ya meskipun sudah kadung sumpah, kalau kebaikan ya langgar saja, mendingan bayar kafaratul yamin. Itu kafarah yamin, kafaratul tamu asharati masakin, seterusnya itu ada aturannya. Min ausati ma tutimun ahlikum au kiswatu mutahhir qabain. Nah, jadi memang mulai dulu Allah itu ya dicatat kemana-mana. Mulai dulu, termasuk orang kafir yang satu rokaat. Kenapa kamu tidak ngasih makan orang miskin? Ini miskin dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan berarti saya merusak rencana Tuhan. Anut aimu malau yasha'uwahu atah. Masa saya ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak juga dikasih makan. Sama dulu orang kafir itu kalau bully Nabi juga gitu. Muhammad kalau ada sapi mati, unta mati itu yang mematikan siapa? Allah. Agama kamu itu aneh, yang dimatikan Allah langsung haram, yang lewat tangan-tangan manusia malah halal. Harusnya ini orisinil, lebih halal, karena Allah sendiri yang langsung mematikan. Coba. Jadi kalau nuruti nyatut Allah itu banyak orang kafir pun ya. Muhammad, kalau kamu itu rasul betul, gini loh. Kita di lapangan, kemudian menyaksikan kamu ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kamu datang diapit Allah sama malaikat, terus dimaklumatkan kalau kamu itu rasul. Ya bawa nama Allah. Jadi kita yang mengkaji ilmu itu, makanya kita yang kiai itu orang sidik-sidik Allah ya, karena yang nyakut sudah banyak. Enggak gampang ngelola ilmu lagi-lagi, enggak gampang. Imam Malik itu jarang nyebut Allah dalam konteks yang kurang baik. Sampai ada orang miskin minta, ya Imam Malik saya minta uang.
Kemudian Imam Malik itu hanya diem. Gak di duit. Gitu. Terus ditanya sama temannya, kenapa engkau tidak bilang rozakokallah? Gitu. Semoga engkau dikasih rezeki tambah harus lewat saya. Gitu. Kata Imam Malik, inni ujilluwaha an azkura ismahu indaman yakrohu sima'ah. Saya tidak ingin menyebut Allah di kondisi yang orang itu kira-kira disebut Allah juga tidak hormat karena dalam konteks mangkok. Orang minta gak dikasih itu kan sudah mangkok. Sudah mangkok didoain rozakokallah, butuhku duit bukan itu, kan apa mangkok. Mendingan Imam Malik bentengi Allah bilang, gak di duit. Kono mergawe nak ganti duit. Mendingan dia yang terkenal sinis daripada menyebut Allah kemudian Allah jadi korban. Iya. Sampai segitunya ulama. Jadi ulama itu nyebut Allah aja diperhitungkan nih. Saking jelimetnya jaga konstitusi ilmu. Jadi ditanya sama temannya, kenapa engkau tidak bilang rozakokallah misalnya, semoga Allah ngasih rezeki. Ini orang baru minta tidak kesampaian ini kan anaknya mantel. Ya lu duit gitu nggak tuh. Sama kan seperti kita mungkin zaman anak-anak mahasiswa itu kalau sowan ke Pak D-nya, so nggak sawoni selamat, butuh duit sawoni selamat. Jadi ada kalimat-kalimat yang bagi orang tertentu tidak menarik. Apalagi nyebut Allah ya, kata Imam Malik, ini ujillu isma'u, saya ini memuliakan asma Allah supaya tidak saya sebut di depan orang yang baru nggak akan takzim ketika nama itu disebut. Itu ada ilmunya gitu. Makanya terus wala tas'aluha urbatal ya iman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.